Bukan masalah itu, pokoknya intinya sih kayak aku pokoknya kalau Mas Bekti sekarang ini aku pengennya kita berdua berubah sama-sama kayak ya udah belajar deh kita nih udah sama-sama. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan kali ini aku bersama dengan aku bersama dengan Kak Aldila Jelita. Yes, betul. Namanya sudah menjadi Aldila Jelita sekarang ya. Ini. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa aku doang ya ngerasa kamu kelihatan fresh banget loh sekarang? Oh gitu ya? Alhamdulillah ya udah gak ada beban-beban kayak Waduh. Udah gak ada beban. Jadi alhamdulillah sekarang baik. Alhamdulillah. Ya. Anak-anak gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Sekarang lagi sibuk apa dirimu Kak? Sekarang ya sibuk menata karir lagi. Kayak aku ada bisnis baju gitu kan mau kena. Terus habis itu ya kalau ada panggilan-panggilan kerjaan-kerjaan diambil juga rezeki ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Anyway Kak, aku itu udah dari lama nih pengen banget ketemu dirimu karena mungkin banyak banget nih pertanyaan. Gak cuma dari aku tapi dari netizen juga ya. Kalau aku baca komen-komen orang ada yang miring, ada yang lurus gitu kan komen-komennya ya. Benar. Jadi mungkin di sini kita akan meluruskan satu persatu ya nggak sih. Jadi kemarin kan kita baru mendengar ya kabar yang kurang mengenakan bahwa pada akhirnya kamu bersama mantan suami akhirnya memilih jalan untuk berpisah gitu. Itu kalau boleh tahu itu bagaimana sih awal mula mungkin permasalahannya gitu yang bisa diceritain? Ya, jadi di sini tuh karena namanya kan kalau orang ngelihat di luar bungkusnya indah-indah aja. Betul. Memang aku sama Mas Bekti tuh tipikalnya sebenarnya kalau ada masalah habis itu dilupakan, dicoba dikelirin, mencoba untuk dibangun lagi gitu akhirnya. Tapi di 2020 emang kita udah bertengkar hebat lah gitu intinya. Terus aku ngomong sama Mas Indra, kalau ini terjadi lagi aku give up, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya dia mencoba nggak akan nggak akan ada apa-apa lagi gitu. Terus akhirnya terjadilah di 2023. Sebenarnya dari Desember menuju ke Januari itu, ya Mas Bekti sakit, gitu. Terjadilah di situ kayak Allah tuh kayak ngasih keduanya. Mungkin kalau Mas Bekti di posisi dia sakit, itu buat aku dia musibah di dirinya. Tapi kalau buat aku tuh kayak Tuhan ngasih kayak dia ini loh saat lo untuk berpikir lebih jernih lagi gitu. Akhirnya kayak aku tuh tipikalnya kayak nih ya kalau untuk masalah orang-orang yang berpikir masa sih lo nggak tahu gaji laki lo berapa, terus apalagi tuh namanya password lalala. Aku dari dulu punya pacar juga orangnya nggak tipikal yang cemburuan buka handphone dia harus tahu password dia, nggak. Aku nggak sama sekali nggak gitu. Sampai jadi aku istri pun aku orangnya percaya totally apa yang dilakukan laki aku. Nah tuh sampai suatu saat itu terjadilah dia sakit, aku memang nggak tahu password dia apa yang dia lakuin di belakang aku, terus gajinya dia, reality yang dia pegang berapa. Jadi aku kalau kita kan sebagai ini kita taunya cuma dari manajemen. Jadi aku dapetin dan apa yang aku jalani di rumah tangga apa yang didapetin di manajemen aja. Jadi aku netralisir gitu. Nah terus saat itu memang aku nggak tahu. Jadi Mas Indra punya kayak asuransi lalala itu aku nggak sama sekali. Dia tahu, aku tahu asuransinya tapi baru berjalan 6 bulan gitu. Jadi aku saat itu kayak wow, ini apa yang aku lakuin gitu loh. Maksudnya suami aku juga kalau reality masa sih Mas Bekti duit gajinya segitu. Ya emang Mas Bekti itu orangnya tipikal baik banget. Kalau bisa nggak dibayar nggak usah dibayar. Tipikalnya seperti itu. Jadi apa yang didapetin ya segitu. Jadi aku kaget kan dengan berjalannya waktu. Bayaran tinggi lalala ya. Aku sebagai istri kan kita panik. Apa yang harus dilakuin? Aku nggak tahu apa yang aku harus lakuin gitu. Akhirnya ya itulah banyak orang yang berpikir salahnya ada dari penggalangan dana lah apalah. Tapi
Tapi sampai detik ini pokoknya Mas Bekti tahu, manajemennya tahu apa yang duit berapa yang didapetin, terus dibagi rata atau jadi buat apa, buat kehidupan dia, buat sakit dia. Reality mereka tahu, ada aku orangnya terorganisir, tertata, aku tulisin di buku semuanya. Jadi orang mau ngomong apa aku tahu, sini yang ini dari artis ini nyumbang segini, nyumbang sini, semua tertulis dengan baik gitu intinya. 2008 dia sakit, nggak lama dari situ suatu hal yang bikin buat prinsip aku kebuka lagi gitu. Jadi yang oh my god, aku bilang kayaknya ini nggak bisa ditolerin lagi buat aku gitu. Akhirnya aku ngomong sama dia, ini maunya gimana? Aku bilang gitu. Ini aku udah nggak bisa. Aku bilang kayak gitu. Lebih baik kita berpikir masing-masing. Aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia saat itu langsung ya udah kalau emang kamu berpikir kita berpisah lebih baik ya udah. Aku bilang aku ngambil keputusan ini biar kamu berpikir, aku bilang gitu, bukan aku ninggalin setelah kamu lagi sakit, tapi aku berpikir kalau kita berpisah mungkin otak kita lebih banyak kayak apa yang namanya buat introspeksi diri, kehilangan aku, kehilangan anak-anak. Kalau kita sama-sama tapi kita kayak ada satu hal yang kita masih sama-sama, terus kayaknya entar juga dia baik lagi, entar nggak bisa lah sebagai manusia seperti itu. Betul. Nah maksudnya kalau buat aku dengan cara kita berpisah seperti ini, ya memang kenyataannya lebih banyak berpikir, lebih kayak maju ke depan mau gimana demi anak-anak. Dianya juga kalau menurut aku dia lebih terbuka buat aku sekarang ini. Jadi ya udah kayaknya saat ini memang kita ngambil keputusan ini, tinggal lihat ke depannya apakah nanti baik kayak gimana, kan kita nggak ada yang tahu gitu aja sih intinya. Berarti walaupun setelah Kak Dila dan Kak Bekti itu berpisah, tetap menjadi tujuannya tetap satu, menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Buat anak-anak. Jadi ngerasain anak-anak ya sampai detik ini pun jadi kayak anak-anak nggak ngerasa kehilangan gitu. Ya, karena kan maksudnya aku mencoba untuk gimana ayah ngatur waktunya buat anak-anak deal lah apa sih, terus kayak bisa tetap anak-anak ngerasa masih tetap sama ya sekarang, tetap karena yang berbeda aja sebenarnya wujudnya aja nggak ada sama kita setiap hari gitu. Tapi kalau kayak Mas Bekti dulu kan, Mas Bekti sibuk banget, yang ada aku yang koordinasi Sabtu Minggu, kamu harus ada ya mana anak nih, Sabtu harus ada karena Minggu nggak bisa gitu. Terus ya anak-anak udah terbiasa sebenarnya gitu. Jadi tapi ya wujudnya aja nggak ada sebenarnya gitu. Kan anak-anak Kak Dila dan juga Kak Bekti ini udah cukup besar ya. Mereka udah tahu bahwa orang tuanya tuh udah tahu. Udah. Jadi pas hari pertama aku ngambil keputusan cerai, aku ngomong sama anak-anak, terus anak-anak langsung yang kayak ya emang sedih. Awal dia sedih, kok kenapa ini gitu. Ya aku cuma bilang, aku ngasih tahu ke anak-anak adalah saat ini bunda sama ayah lagi nggak baik-baik aja, nggak baik-baik aja dalam posisi dalam kita masing-masing, aku bilang gitu. Terus tapi bunda sama ayah bakal selalu ada buat kamu. Itu bunda pastikan kalian akan tetap ngerasain hal itu, aku bilang gitu. Jadi kalau memang nanti bunda sama ayah memang Allah izinkan balik lagi, ya itu kita balik lagi. Tapi kalau tidak, ya bunda sama ayah pasti selalu ada buat kamu. Jadi dia langsung kayak sehari 2 hari gitu. Terus aku yang mencoba gimana caranya mereka tetap gak kehilangan bapaknya gitu. Aku yang ngomong, ayah telepon, ayah WA gitu-gitu. Jadi terus tiba-tiba ya jadi kayak biasa. Jadi kita setiap hari itu pasti dia nyariin lagi ngapain malam, video call lalala ya gitu sih. Jadi anak-anak kayak aku ngerasanya kalau depan kita sih aku tanyain kayak biasa aja, kayak ya udahlah, kayak membuat aku kakak sama Abel ya oke, aku bilang gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Kan kakak nih yang lebih ngerti kondisi apa. Kadang dia yang suka ngomong, ayah nggak WA nih cerita gitu. Dia yang ayah kemana sih kalau lagi, maksudnya ayah lagi nggak sibuk nyariin kita. Tapi kalau kita yang lagi nyariin nggak nyariin gitu-gitu. Jadi sekarang tuh mereka lebih komunikasi langsung, nggak tanya aku. Jadi kita punya group. Di room itu keluarga gitu. Jadi apa-apa itu kakak nulis apa, aku nulis apa, mereka tahu gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupin gitu. Oh, jadi respon anak-anak pun akhirnya bisa sih. Alhamdulillah saat ini nggak ada orang ada depresi atau aku belum melihat itu sih sama anak-anak ya. Alhamdulillah jangan sampai.
Berarti kalau kita balik lagi Kak, berarti memang sebenarnya itu udah ada 2 kejadian yang berulang ya. Yang satu di tahun 2020 dan yang satu 2023. Dan memang ini bertepatan pada saat Kak Bekti itu sakit. Yang kemudian dirimu mengambil keputusan. Kan orang-orang banyak yang nanya, kenapa kok setelah beliau itu keluar dari rumah sakit, maksudnya baru aja sembuh istilahnya gitu, baru proses healing, tapi kemudian kok bercerai gitu, kan banyak yang nanya gitu. Kalau menurut aku gini, orang nggak ngerasain langsung kehidupan dirinya. Kalau dia memposisikan saat jadi aku, kayak apa ya, kayak aku sama Mas Bekti ini Allah lagi kasih, udah cukup deh. Udah cukup deh kalian saling menyakiti bahasanya. Jadi saling menyakiti. Sekarang tinggal gimana kalian yang mau menjalani kehidupan ini. Jadi buat aku tuh kayak udah deh, kayak udah jadi patokan, kayak ayah sakit di tanggal 28, terus tiba-tiba Allah kasih ini lagi gitu, kayak intinya ya udah, buat aku kayak udah ini lebih baik seperti ini, kita pisah. Jadi jangan orang berpikir kita berpisah terus aku kayak ya udah move on, gue gak mau tahu ya lo sakit kayak lo mau ngapain kayak enggak. Reality aku sampai detik ini kalau ditanyain kalau ayah oke nih gitu, masih diinget apa itu, sampai detik tadi juga aku masih kayak ayah kan dia tadi apa vertigo gitu kan, aku jadi dari tadi malam aku udah WA-in, udah minum obat ini apa belum, ayah udah minum obat ini apa belum ya. Sampai detik ini kita masih saling bertanya untuk kondisi masing-masing. Ayah kadang Bunda ini baik-baik aja gitu, aku nanya baik-baik aja, ayah mau kemana hari ini gitu. Jadi dia pun tahu kamu kemana, nih aku lagi mau podcast sama Nadia, aku bilang gitu. Nanti dia nanya aku mau ke dokter ini ya kuping dulu deh, kayak sakit gitu, masih tetap aja. Jadi buat aku kayak ya dengan adanya ini aku pengennya orang berpikir macam aku nggak peduli sama netizen kayak apa semua, nggak peduli karena mereka nggak ngerasain apa yang kita rasain. Aku cuma ngambil keputusan ini biar kita introspeksi diri, mau jadi lebih baik atau enggak. Kalau kita lebih baik kan ya kita nggak tahu ke depannya gitu, kita lihat aja. Pokoknya aku bilang sama Mas Bekti, apapun yang dirasain sama kamu, sama aku, apa yang nanti terjadi ke depannya, kita saling terbuka aja gitu intinya. Karena total menikah berapa tahun? 12. Wow, 12 tahun itu cukup lama ya. Jadi udah kayak teman hidup ya, walaupun berpisah tuh nggak akan bisa berpisah juga. Ya kan, ya, apalagi kan namanya udah punya 2 anak ya. Itu kan kayak nggak mungkin kalau kita pacaran habis itu bodoh gue lupain gitu. Ini sekarang nggak bisa. Kita punya 2 anak terus ngeliatin mereka, dia udah kayak ya udah ini ada bapaknya yang nggak mau. Ya aku juga intinya berpisah ini nggak mau berantem, nggak mau ada apa-apa. Kalau apapun itu yang ngomongin kita berdua gitu intinya. Sekarang kan memang pasti kan orang nikah bercampur aduk sama keluarganya. Tapi aku ngomong sama Mas Bekti, apapun itu keputusannya, apa yang terjadi, kita salkom atau apa-apa, kita ngomongin berdua, bukan campur aduk keluarga kamu, keluarga aku. Tapi nanti gimana ke depannya ya keputusan kita berdua gitu intinya. Jadi aku nggak mau nanti kemasukan ini, aku masukkan ini jadi berantem gitu, nggak. Aku nggak mau gitu intinya. Oh iya. Oke, Kak, balik lagi ke yang kejadian Kak Indra Bekti itu sakit. Selama beliau itu di rumah sakit, berarti kamu tuh nggak pernah bisa buka handphonenya dia? Nggak. Kejadian itu karena dia jatuh, terus kita kan harus nyari nomor telepon sini, nomor telepon ini. Nggak bisa sama sekali, nggak ada yang tahu kan. Aku udah coba-coba, nggak bisa juga, aku bilang gitu. Akhirnya memang aku menggunakan IT. Ya orang yang minta buka gitu. Jadi aku baru bisa buka lah apa yang nomor telepon sini, nomor telepon ini. Jadi pas kejadian itu, gimana caranya biar bisa dapet si asuransi ini? Otak aku yang berpikir, gimana? Alhamdulillah dia kemarin dari rumah sakit ini. Jadi aku nyari nomor sakit ini. Jadi kayak muter otak gimana caranya biar bisa kebantu lah nih rumah sakit ini, Karena dari rumah sakit yang pertama aku harus nyari lagi kan, gimana caranya dia, aku langsung herbal aku cari lagi sendiri gitu kan, terus habis dari situ langsung mata, itu aku itu pun semua alhamdulillah banyak orang yang nolong, aku coba berpikir gimana caranya bisa dapet link, aku bukan yang habis itu leha-leha, enggak, sampai detik ini pun kalau ceritanya, aku lagi mau ke ini nih rumah sakit SPAD mata. Ya, aku tetap sama tim aku, tolong WA-in dong mau rumah sakit ini, Mas Bekti masuk gitu. Kita masih tetap kayak gitu intinya.
Iya ya, karena kan pasti butuh banyak lah, kita tuh kadang dari nomor apa Iyalah, ya, semuanya di situ kan, dan aku serba nggak tahu apa yang dia tulis ya, namanya siapa, juga pas buka juga siapa namanya nih gitu-gitu kan, aku juga nggak tahu. Tapi gitu, akhirnya bisa tuh dibantu sama orang IT ya? Udah bisa, alhamdulillah sih, alhamdulillah berbuka. Dan kayak banyak nggak hal yang kamu dapati dari situ? Banyak, karena aku kan orangnya tipikal yang kayak nggak pernah mau tahu dan nggak itu ya, akhirnya itulah maksudnya kayak udah jalan Tuhan. Oke, gue baru tahu nih sisi semuanya gitu, intinya ya udah deh gitu, intinya biarin saat ini kita mengintrospeksi diri. Aku selalu bilang sekarang kita temenan, kita sahabatan, apapun itu terbuka, aku bilang gitu, jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan jadi beban buat diri kamu, adanya aku, adanya tim kamu semuanya untuk membantu kamu, jangan semuanya kamu bebanin di otak kamu, aku bilang gitu ya. Saat ini sih dia ngomong ya udah, aku udah capek, ya udah sekarang saatnya aku kayak menjadi kita dua-duanya jadi lebih baik aja. Oke, aku bilang gitulah. Karena udah nggak ada hubungan pernikahan, jadi akan lebih, mungkin juga akan akhirnya lebih nyaman gitu ya untuk bisa saling cerita. Iya, karena kan tipikal dia sih, kalau aku lihat dengar dari beberapa temannya juga, dia emang orangnya tertutup sebenarnya, nggak mau apa yang itu terbuka. Tapi kalau buat aku kadang dia nggak enakan, udahlah nggak usah enakan. Aku bilang terbuka aja, bukan maksudnya kita sebagai cewek ini mau nge-push kamu apa gimana, aku bilang kayak gitu. Terbuka apa yang kamu pikirin, ya tadi maksud aku gini. Oh ya udah, kan nggak apa-apa kalau ngomong terbuka gini kan sama-sama enak, aku bilang kayak gitu. Oh ya udah, kata dia bilang gitu. Ya lebih legowo sih sekarang kalau keadaannya seperti ini gitu, saat ini gitu. Tapi apa yang kamu rasa kehilangan gitu dari sebelum bercerai dan sekarang udah bercerai? Ya kalau orang habis nikah pasti kan suatu kebiasaan ya. Kayak mungkin karena yang belum bisa hilang tuh kayak kebiasaan dia, cara dia melayani, cara dia ngomong gitu. Mas Betty itu tipikal orang yang memang ngelayanin, terus nice, perhatian gitu. Tapi dia masih semua orang seperti itu. Tapi kalau buat aku sebagai istri, ya aku kehilangan itu sih, kehilangan yang dia baik, dia selalu pengen bikin suasana itu happy, nggak pernah pengen bikin sedih sih. Itu yang belum saat ini bisa move on gitu sih, gitu aja. Jadi kenapa suka kangen? Ya kangen-kangen, ya karena terbiasa lah intinya. Semoga ya lambat laun ya kita kan harus move on juga kan gitu. Betul. Kalau aku boleh tanya Kak, dulu apa sih yang membuat kamu akhirnya yakin untuk nikah sama Kak Indra Bekti? Intinya dulu tuh bertemu Mas Bekti itu karena dia yang meyakini aku gitu, dengan ngomongannya dia, kok kayak langsung ketemu langsung jatuh hati di bandara bla bla bla. Tapi saat itu tuh aku memang baru gak lama putus dari mantan aku, terus kayak udah capek lah nih pacaran mulu deh, ya udah deh kita berpikir saat itu kayak ya udah lebih baik kita menerima orang yang mencintai kita saat mikir kayak gitu. Terus habis itu nggak tahu kenapa kayak aku tetap istiharo, terus kayak ya udahlah kalau Allah kayak kalau memang dilancarkan kalau itu jadi di jodoh aku, nggak tahu kenapa ya Allah lancarin gitu, Allah lancarin sampai menikah, sampai punya anak lah gitu. Intinya ya itu sih yang bikin aku kayak ya udahlah berserah diri aja, kalau memang dia terbaik dilancarkan. Saat itu sih aku berpikirnya gitu, dan berpikirnya ya dia mencintai aku gitu. Tapi memang namanya pernikahan tuh gak ada yang 100% sempurna ya. Gak akan pernah. Pasti masuk ke dalam rumah tangga itu pas sebenarnya kehidupan yang reality baru dimulai. Kita tahu dia, kebiasaannya dia, roller coasternya kehidupan dengan kayak gitu intinya. Kalau buat aku sih sebenarnya aku bakal bertahan sama orang itu kalau orang itu terbuka, jujur, nggak ada kebohongan, menjadikan kita istri itu bukan kayak udah kamu duduk jadi permaisuri. Aku nggak kayak gitu. Aku pengennya apa yang terjadi sama kamu aku udah libatin gitu. Apapun keputusan itu, memulai sesuatu itu aku udah libatin. Nah aku bakal bisa bertahan. Tapi kalau udah di luar kata-kata itu ya udah aku move on. Maksudnya aku keluar dari ranah kamu nih gitu intinya. Ya aku bukan yang terbaik jadi buat kamu, aku bilang ya gitu sih. Aku pengennya punya sesuatu nanti kehidupan lagi, aku dijadiin bagian dia, separuh dari kehidupan dia. Ya memang aku dibutuhkan buat dia gitu intinya.
Iya, cuman yang mungkin pada akhirnya dirimu itu menyerah karena hal yang tadi kamu pengenin itu nggak didapetin ya. Tidak didapetin itu. Jadi dia pengennya semua bisa dia lakuin tanpa aku gitu. Semua pengen aku jadiin permaisuri. Mungkin kata orang enak dong. Enggak, aku bukan tipikal itu. Aku ngomong dari sama Mas Indra dari awal nikah. Aku nggak pengen jadi permaisuri karena dia ngelakuin itu. Tapi pengennya aku yang apa? Aku jadi setengah kehidupan kamu apapun yang kamu ambil keputusan apapun itu, ya aku dilibatkan. Aku pengennya sih kayak gitu kan ya. Tapi kan ini berjalannya waktu ya udahlah, di saat ini poin kita di fase ini gitu ya. Semoga berdua bisa lebih baik lagi. Aku berubah, dia juga berubah jadi lebih baik lagi gitu. Kak, selama kamu tuh 12 tahun menikah ya sampai kemarin itu bercerai, banyak gak sih isu-isu negatif atau gosip-gosip yang gak baik gitu yang kamu dapetin dari orang-orang mungkin? Ya banyak, dari awal nikah juga sebenarnya udah tahu gitu kan. Tapi aku orangnya gini, percaya sama calon pasangan atau pasangan kita. Jadi kayak ya udah dia bilang enggak, dia meyakinkan ya enggak gitu. Kayak aku tuh orangnya gitu. Terus dia ngomong lagi maksudnya apalagi, terus aku tanya enggak. Ya udah. Saat itulah mungkin nggak tahu ya ini begonya aku atau gimana ya, mencoba mempercayai dan menjalani hidup aja gitu. Tapi ya banyak hal-hal yang isu-isu sih tahu gitu. Makanya sekarang ini buat diri aku yang ke depan ini pengennya lebih mencintai diri, terus lebih memberi kesempatan diri, terus lebih kayak ke depannya lu jangan bego-bego banget gitu. Lebih kayak lebih percaya dengan apa sih yang kita pikirin dan apa yang udah ada, ya mencoba untuk ditelaah lagi lebih baik gitu intinya. Apa karena gosip-gosip itu tuh nggak berbasis bukti ya, mungkin akhirnya kita juga jadi kayak gosip gitu. Ya mungkin gitu juga gosip. Mungkin kita kan kalau udah lama ya masuk ke ranah pernikahan kan kita mencoba untuk bertanya sama pasangan kita, benar nggak gitu? Ya enggak gitu ya. Udah kan akhirnya kita mempercayai hal itu gitu intinya. Tapi mungkin pada akhirnya ya walaupun ini entah sama atau enggak, tapi akhirnya kamu melihat langsung dengan mata kepala, baru akhirnya ternyata ini hal-hal yang aku takutin dan akhirnya terjadi gitu ya. Ya pokoknya bukan masalah itu. Pokoknya intinya sih kayak aku pokoknya kalau Mas Bekti sekarang ini aku pengennya kita berdua berubah sama-sama kayak ya udah belajar deh, kita nih udah sama-sama tua. Apa sih yang mau dicari sebenarnya gitu. Maksudnya ya pengennya ya menjadi lebih baik lagi aja lah ke depannya gitu intinya. Karena akan jadi contoh buat anak-anak juga ya. Iya. Berarti sekarang anak full sama Kak Dila? Ya alhamdulillah sama aku. Ya alhamdulillah sih nggak ada, ya mereka baik-baik aja. Mereka baik-baik aja ya. Cuman itu tadi mungkin dia kadang jadi kangen gitu. Kok papa nggak di rumah lagi? Sempet nanya gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya, karena mereka udah paham ya. Udah paham sih. Iya. Jadi kayak ntar kalau saya nerima, Bunda ayah nelfon, ya udah angkat gitu. Mereka apa sih namanya? Karena kita kan tahu semuanya kan, jadi ayah nelfon tadi gini-gini. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dia karena ayahnya juga begitu. Tadi Bunda gini-gini, dia saling menceritakan gitu. Jadi ya saling terbuka aja sih sekarang semuanya gitu. Terus dirimu ada rencana nggak pengen nikah lagi gitu someday? Ya someday nggak ada yang tahu ya. Kalau ada dapat orang yang ya maksudnya ada orang yang bisa membuat hatiku bergetar lagi mungkin. Gitu nggak ada yang tahu lagi kan. Oke. Nah Kak, sama ada mungkin pertanyaan yang kemarin itu juga sempat ditanyain netizen gitu ya. Yang seputar bahwa Kak Indra Bekti ini kan jam terbang kerjanya itu tinggi. Dan yang mereka pikirkan pasti duitnya banyak dong gitu ya. Nah itu terus kenapa kok sampai akhirnya dirimu tuh mencari sumbangan untuk biaya pengobatan? Nah seperti tadi aku ceritakan, maksudnya Mas Bekti itu kalau bisa ada kerjaan orang minta Rp1.000 mungkin mau Rp1.000 gitu. Intinya Mas Bekti itu apapun itu asal dia sibuk kali ya. Jadi ada apa yang dikerjain ya dia ambil. Jadi orang jangan berpikir hobi ya. sekarang bilangin ya, makin tua buat aku ya, kayak makin tua umur
orang ya berpikirnya lo kayak udah nggak kepake deh, kalah nih sama yang baru-baru gitu. Betul. Ya maksudnya Mas Bekti tuh pokoknya intinya berapa yang dikasih dia akan terima gitu. Jadi bukan orang berpikir jam terbang tinggi terus gajinya juga gede, enggak gitu. Mas Bekti pun kemarin-kemarin masih sama aku ada jam kerja yang dia mungkin dari siaran terus satu kerjaan, habis itu dia meeting mencoba untuk peluang-peluang ini peluang itu gitu. Tapi kan semuanya masih belum berjalan dengan baik kan. Jadi masih banyak pengeluarannya juga gitu intinya. Jadi kalau buat aku makanya jangan mengcoverkan orang ya, maksudnya mungkin artis yang lagi booming sama artis yang ini karena beda-beda, reality ya didapetin juga nggak sama gitu. Iya benar. Even jam terbangnya pun udah tinggi, tetap itu tidak mematok bahwa akan mendapat gaji yang besar. Benar banget. Iya tuh guys, jadi udah terjawab ya. Dan kemarin biaya pengobatan itu benar-benar mahal banget. Aduh, berapa M? Ya Allah. Total? Enggak sih, kayak hampir 1 M, hampir 1 M 900 apa berapa gitu. 901 M dan gitulah. Pada akhirnya ya alhamdulillah banyak orang baik, banyak orang yang hamba-hamba yang tidak mau ditulis namanya, nggak mau disebutin, yang bisa mengcover semuanya gitu intinya. Alhamdulillah lah gitu intinya. Ya itulah buah dari orang baik ya. Yes, benar. Kak Bekti dan Kak Dila ini kan adalah orang yang baik yang akhirnya banyak orang yang Terus sekarang tapi gimana kondisi Kak Bekti, udah mulai membaik ya? Alhamdulillah kalau Mas Bekti kemarin habis dari operasi mata sebelah kanannya. Sekarang lagi coba ini kan cover mata kan. Tapi alhamdulillah dia udah bisa nulis di WA, baca tuh grupnya apa namanya, gitu-gitu sudah udah bisa mencet, jadi udah lebih baik sih. Kata dia sekarang biasanya kemarin karena mata kirinya dia nggak bisa lihat mata katanya, mata sama hidung karena ada goresan. Jadi waktu dia gatel, dia mungkin karena kan dia bukan lokal ya, jadi benar-benar dibius kan. Nah jadi dia tuh nggak sadar digaruk sama dia, jadi ada scratch di mata sebelah kirinya. Nah yang kanan ini kemarin lokal, jadi dia operasi lokal. Jadi dia coba nahan kalau gatel, dia aduh aku nggak boleh garuk gitu. Jadi sekarang sih dia ngelihat katanya udah lebih baik gitu. Jadi nggak ada scratch lagi gitu karena kan dibantu sama mata sebelah kanannya. Karena yang kanan masih sehat ya. Alhamdulillah gitu. Kak, aku tuh bener-bener ngeliat kamu tuh kuat banget loh kemarin. Kamu tuh bener-bener lagi ditimpa musibah rumah tangga yang kita itu nggak tahu. Tambah beliau sakit, terus harus mikirin biaya pengobatan. Netizennya banyak memberikan komentar negatif. Itu gimana kamu bisa ngelewatin kondisi kayak gitu kemarin? Ya kalau kata orang munafik lo bahasa lo gitu, tapi nggak, reality aku cuma minta sama Tuhan aku di-coverkan kayak kekuatan yang luar biasa untuk ngejalanin ini gitu. Pertama yang waktu orang ingin aku penggalangan dana, aku masih kayak oke, gue kuat karena gue nggak peduli, maksudnya kayak ada suami gue gitu ini. Kalau sekarang kayak orang mengejat lagi, ya gue nggak peduli. Intinya yang sekarang aku lihat adalah 2 anak aku. Aku harus berdiri. Lo nggak buat netizen ini, lo nggak kasih makan gue, lo nggak ngasih apa, lo nggak tahu apa yang gue rasain. Ya udah move on aja ya. Selama aku berdiri di samping aku ada Tuhan, ya pasti Allah, ya semua ini skenario, semua sesusah besusah lu dikasih mudah, ntar ada lagi perjalanan, ntar ada lagi, hidup itu kan naik turun. Ya udah, selama aku ngerasa yakin kalau aku melibatkan Tuhan, pasti semuanya ada jalannya aja. Amin. Semoga gitu. Iya. Bener-bener kuat banget tau kemarin kayak maksudnya kayak ya kita nggak bisa bayangin gitu loh kalau mungkin ada di posisi yang kayak gitu, pasti kan dah. Iya, teman-teman aku sahabat-sahabat aku yang tahu lah apa yang terjadi gitu. Jadi gue nggak mau baca, ya udah nggak usah dibaca, biarin aja. Aku bilang gitu, udah nggak usah dibaca. Aku juga nggak pernah mau dengar dan nggak pernah mau baca intinya. Selama ya intinya aku cuma dengar ini, cuma kalau sekarang karena jauh dari Mas Bekti, oh Mas Bekti sakit ini, ya udah aku telepon, kamu sakit ini gitu-gitu aja. Ya udah nggak melibatkan orang lain. Intinya aku, anak-anak, Mas Bekti, ya udah gitu aja intinya. Sekarang mah kehidupan harus dijalanin aja. Tapi Lebaran nanti kumpul dong. Insya Allah hari ketiga atau keempat, ya barulah nanti kemana, mau kemana gitu, baru cuma udah di ngomong-ngomongin sama manajernya tanggal segininya deal gitu. Oke, ya udah Insya Allah bisa gitu.
Aduh, pas ini masih jadi momen yang berat karena ini akan jadi lebaran pertama ya, nggak bareng ya. Iya, benar. Susah memang, banyak udah kebiasaan, tapi kan ya mak aku bilang juga ke teman-teman, oh ini apa lebaran pertama tanpa pasangan hidup ya, aku bilang gitu. Tapi ya udah dijalanin aja, rasa-rasa semua ini ada di hati ya kan gitu. Ada nggak Kak pesan-pesan untuk Mas Bekti yang pengen kamu sampein gitu? Ya mungkin tidak terucap. Kayaknya semua udah saya ucapin. Karena tadi ya karena udah yang tadi kamu udah bilang karena setelah berpisah itu kita justru memiliki, apakah itu menjadi suatu hubungan yang lebih baik gak setelah berpisah itu? Paham Kalau menurut aku sih ya, kalau menurut aku kayak lebih terbuka. Dia juga udah nggak cover. Kalau dulu kan aduh serba takut nih, aku takut ini deh, aku takut inilah gitu lah. Maksudnya kalau sekarang aku orangnya emang tipikal lebih yang kayak kalau sama pasangan lebih santai. lebih heart to heart, terus lebih kayak udah lo ngomong aja apa yang terjadi gitu. Apa namanya nanti jadi marah atau jadinya baik atau gimana kan itu kan emang gimana kita tinggal penyampaiannya. Aku bilang gitu. Jadi kalau buat sekarang kita lebih terbuka, dia kemana ngomong apa gitu. Buat aku sih lebih enak gitu. Jadi apapun itu aku orangnya, aku lagi ngerasa gini-gini nih sama kamu gitu. Terus sama dia dijawab gini-gini gitu ya. Jadi kayaknya kalau ditanya apa yang belum disampaikan semuanya udah tahu, setiap hari udah di ngomongin kayaknya. Ya ampun, ya mudah-mudahan dirimu bisa menjalani hidup yang lebih baik ya bersama anak-anak. Harapannya apa nih buat anak-anak nih? Ya semoga menjadi tetap anak yang hebat, anak yang bisa jadi apa ya, panutan juga kan nggak selama apa namanya orang tua jadi panutan, tapi kita yang ngelihat anak-anak, wow gitu. Buat aku sama Mas Bekti mereka hebat, nggak pernah yang apa yang jadi kayak didramatisin, nggak pernah gitu. Maka mereka kayak ya udah, mereka cuma saat ini minta, Bun kalau aku lagi sedih gini-gini aku minta tambahan itu dong, apa namanya, apa sih namanya itu ya, les apa-apa. Buat aku ya nggak apa-apa asal mereka jadi ada waktu dan ini kan, karena anak-anak aku juga yang satu udah mau menjelang SMP, jadi kayaknya lebih ya udahlah semuanya aku bilang pokoknya sama anak-anak, apapun yang nggak disuka dari orang tua kamu ngomong. Jadi jangan takut, jangan apa-apa, ya, diselesain sama orang tua. Malah boleh kalau kita salah kamu mau kritik kita jadi yang lebih baik, aku bilang gitu. Oh ya mereka sih happy gitu artinya. Orang tua zaman sekarang ya, gimana caranya bisa menjadi sahabat terbaik buat anak-anak. Bener ya, karena kan berbeda ya kalau sekarang nih zamannya. Jadi harus kita bisa jadi teman mereka juga gitu. Aduh, luar biasa loh. Aku tuh bener-bener dari kemarin tuh, karena aku pengen banget ketemu sama kamu, kayak kita kan belum sempet jadi-jadi kan. Iya betul. Karena aku lihat kayak ini apakah ini adalah titik terendah sih yang pernah kamu lewatin atau pernah? Enggak lah, titik terendahnya suatu wanita kan sebenarnya ada di posisi ini. Sekarang aku harus ngambil keputusan bercerai yang nggak pernah dalam otak aku. Pengennya kan nikah sekali sampai seumur hidup. Ya tapi kan Allah ngasih saat ini dengan aku kayak aku ambil keputusan ini atau enggak. Ya udah aku ngambil keputusan ini, ya ini paling terendah buat aku gitu. Tapi kan nggak tahu di mata Tuhan. Ya mungkin ini yang lebih baik buat kalian berdua untuk kedepannya gitu kan, nggak ada yang tahu juga gitu. Karena skenario dari Allah tuh nggak pernah salah ya. Benar, ya itulah. Dan akhirnya kamu bisa melewati ini ya. Ya benar, amin. Hebat. Anyway, Kak Dila, thank you so much atas ceritanya. Terima kasih banyak udah diundang. Aku yang makasih, akhirnya kamu mampir ke bukan bincang biasa, Cia. Akhirnya loh. Ya kan? Akhirnya, dan kali ini benar-benar bukan bincang biasa ya. Thank you so much Kak Dila. Semoga kamu bisa, tadi yang aku bilang, semoga bisa lebih baik, anak-anak juga bisa lebih happy, hubungan dengan papa mamahnya juga selalu terjaga dengan baik. Amin. Oke deh guys, kalau gitu thank you so much yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus, and see you, dadah.